dengan segenap jiwa dan raga kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ruangan ini, Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan seluruh hidup kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami tutup pintu atas segala kuasa-kuasa yang lain yang mau coba-coba mengganggu kami. Roh jahat, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi kami Tuhan. Urapi telinga kami, urapi hati kami. Mampukan kami untuk menangkap apa yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Sehingga kami memiliki hati yang betul-betul terjaga. Hati yang waspada senantiasa. Hati yang arif, bukan hati yang bebal. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah lewat bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan tenaga ekstra. Dan biar dari awal pertengahan sampai akhir, pemberitaan firman Tuhan disampaikan dengan lancar. Dan umat Tuhan menangkap dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami sekalian di hari-hari terakhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Anda lihat aneh saya pakai kursi tinggi seperti ini. Saudara, saya menangkap satu hal. Kalau ada hal yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan. Hal yang kaitannya dengan bagaimana tipu muslihat iblis. Maka setan itu tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha untuk menghalangi sehingga apa yang paling penting itu tidak sampai kepada saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya atau kemarin pada waktu saya persiapan Tuhan mau saya sampaikan apa di hari Minggu ini. Maka saudara, Tuhan singkapkan pada saya sesuatu yang sangat penting. Satu strategi daripada si jahat yang hari-hari ini sedang dilepaskan dari neraka. Tujuannya cuma satu, untuk menghalangi saudara dan saya masuk dalam pengangkatan yang sudah semakin dekat. Dan waktu saya membaca dan merenungkan ini, dalam hati saya sudah ada sesuatu yang bergetar sebenarnya. Tuhan, apakah ini yang dibutuhkan oleh umat-Mu atau tidak? Tuhan, kalau ini yang Tuhan mau, maka Tuhan Yesus mampukan saya untuk menyampaikannya dengan baik. Dan saudara, kemarin sore, kira-kira jam berapa itu? Jam 3. Saya diserang kembali dengan vertigo saya, kumat. Waduh, saudara, saya mutar gitu, muntah-muntah, saya nggak bisa buka mata. Saya berdoa, Tuhan ini hari Sabtu Tuhan. Biasanya kalau vertigo begini 2-3 hari nggak bisa bangun. Gimana Tuhan ya, besok saya mesti khotbah. Nah saya renungkan, oh mungkin Tuhan tidak izinkan saya sampaikan ini. Nah saudara, saya panggil menantu saya, Evan kamu siap-siap lah. Gantiin kalau saya nggak bisa. Waduh, tanpa persiapan gimana nih ya. Saya bilang oke deh. Jam 9 malam saya terbangun. Saya duduk, wah dunia ini masih muter. Mual dari sini, pengen muntah. Saya doa, Tuhan kasih saya satu tanda. Kalau memang ini penting buat umat Tuhan, besok pagi saya bangun, saya bisa khotbah. Saudara, lalu saya tidur. Tadi pagi saya terbangun, saya duduk, pusing saya hilang. Dan saya bisa khotbah. Ibadah pertama, ibadah kedua. Ibadah pertama belum terlalu fokus saya karena persiapannya juga masih setengah jalan. Sehingga selesai ibadah pertama saya naik ke atas, lalu saya lanjut untuk merapikan semua. Jadi begini, saya cuma mau kasih tahu buat saudara. Memang hari-hari ini saya melihat saya mengalami serangan itu di telinga dan di bagian saraf saya. Dan saya sudah pergi ke THT
4-5 THT, profesor-profesor. Mereka cek semuanya, mereka katakan waktu kami cek semuanya di MRI semuanya nggak ada apa-apa. Kami mau kasih obat apa ya, kami kasih vitamin saja. Tapi saya terus terganggu dengan pusing dan vertigo yang suka datang. Dan belakangan saudara, telinga saya ini itu sakit luar biasa. Kalau saya enggak tutup seperti begini, nggak ada orang bicara aja, suara udara ini aja itu menyatu masuk, itu kayak ditusuk, sakit sampai di dalam sini. Kadang-kadang keluar air mata. Saya pikir Tuhan apa lagi. 2 minggu yang lalu saya pergi ke ahli saraf. Karena mungkin THT enggak ketemu, mungkin ada sesuatu di saraf saya. Profesor Eka namanya. Saya di MRI lagi dengan MRI khusus. Dia bilang ini, Pak Hani ini MRI potongan tipis namanya. Supaya saya bisa baca sampai ke detail-detail. Saya MRI. Selesai MRI, ketemu dokternya. Dokter bilang begini, Pak Hani, gak ada apa-apa. Semuanya bagus. Loh Pak, tapi kenyataan saya sakit sekali. Ya sudah, nasib lah. Dia ngomongnya, ya nasib lah. Nah saudara, itu hasil dokter, tidak ada apa-apa. Tapi masih sakit. Akhirnya saya berdoa, Tuhan kok masih sakit ya? Tuhan ingatkan begini, kamu menghadapi 2 kenyataan. Kenyataan yang pertama adalah kamu sakit. Kenyataan yang kedua, kepalamu gak ada apa-apa. Tapi tahukah kamu andalkan apakah kamu lebih mempercayai kenyataan atau kebenaran? Sebab kebenaran firman Tuhan berkata, akulah penyembuhmu. Dan aku sudah menyembuhkan engkau 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, sudah aku pakukan segala sakit penyakitmu. Kalau sekarang kamu menghadapi kenyataan ini, peganglah kebenaran, maka kebenaran akan menjelma jadi kenyataan. Apapun keadaan saudara, saudara jangan terpengaruh kepada kenyataan. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu kalau engkau pegang, satu saat nanti kebenaran akan jadi kenyataan. Kadang kita terkecoh. Kita lebih percaya melihat kenyataan. Kenyataannya begini. Saudara, iman itu adalah kebenaran. Sebab itu saudara, Alkitab cuma bilang begini. Tuhan Yesus sendiri bilang, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Bukan kenyataan. Kebenaran itulah yang akan menyembuhkan kamu. Bukan kenyataan. Kebenaran itulah yang akan memberkati kamu. Bukan kenyataan. Kebenaran itulah yang akan memulihkan hidupmu, bukan kenyataan. Sebab itu berpeganglah kepada kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Oke, sekarang apa yang Tuhan singkapkan? Yang saya dihalangi betul untuk sampaikan buat saudara. Doa saya supaya saudara fokus betul-betul. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya khotbah sesuatu yang bobotnya pengajaran. Ada yang merasa, aduh saya diberkati. Saya dapat pelajaran yang luar biasa. Tapi ada juga yang bilang, Pak bosan Pak terlalu panjang, saya mau yang praktis-praktis saja. Saya percaya dua-duanya akan dipenuhi oleh Tuhan. Kalau engkau punya kehausan, kerinduan. Kenapa? Karena ketika kebenaran diajarkan, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Mari hari ini saya mau angkat satu topik, the spirit of Sidon. Roh Sidon. Saudara, lalu di bawahnya ada the power of influence. Kekuatan dari sebuah pengaruh. Saudara, ini adalah spirit yang sekarang hari-hari ini saya mengerti sedang dilepaskan dari neraka untuk menghambat anak-anak Tuhan, menipu anak-anak Tuhan, terutama setelah pandemik ini. Sehingga ada banyak orang yang nantinya terdahulu akan menjadi terkemudian. Saya berdoa supaya setiap kita tidak ada yang jadi terkemudian. Kita sama-sama akan ada di garis depan. Waktu Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya, kita akan bersama-sama terangkat ke sorga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara, mari kita dengan cepat membaca beberapa ayat di sini. Kemudian mari perhatikan apa yang Tuhan mau ajarkan. Saudara, pada waktu Yosua kembali dari tanah perjanjian, dari Mesir, dan Tuhan suruh untuk
merebut kembali tanah Kanaan, tanah perjanjian, saudara, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-18, kita temukan bahwa waktu Yosua menduduki tanah Kanaan, dia bagi-bagi kemudian tanah Kanaan itu kepada 12 suku. Ada salah satu suku namanya suku Dan. Suku Dan ini mendapat bagian di wilayah utara dari Israel. Nah, dalam Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai 2, mari kita baca sama-sama 2, 3 ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, yaitu sebelah utara. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Artinya sudah dibagi-bagikan, mereka wilayah utara, mereka nggak tahu perbatasannya yang mana tanahnya. Ayat 2, 3, 4. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri ini. Oke, bayangkan 5 utusan ini pergi. Sekarang mari kita lihat di pasal yang sama kitab Hakim-Hakim. Saya mau baca ayat 7 dan ayat 28. Tapi ayat 7 dulu. Namun saya mau kutip dari terjemahan New King James. Kenapa? Karena di terjemahan bahasa Indonesia ada satu bagian penting yang hilang. Di New King James ini kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesianya bunyinya seperti begini. Sesudah itu pergilah ke 5 orang itu, lalu sampailah mereka di Lais. Katakan Lais. Dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat orang Sidon. Tinggal di Lais, tapi mereka hidupnya tentram dan mereka mengikuti adat istiadat orang Sidon. Aman dan tentram. Saudara, di sana mereka lihat Lais itu hidupnya aman dan tentram. Kita baca selanjutnya, orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Luar biasa enggak? Ini kota kaya. Oke. Yang merah ini tidak ada di bahasa Indonesia, tapi di bahasa Inggris dikatakan tidak ada penguasa di negeri itu yang dapat mempermalukan mereka karena apapun. New King James bilang begitu. Lalu kembali dikatakan mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun. Saya mau Anda perhatikan ini. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon. Katakan jauh dari orang Sidon. Kedua, mereka tidak bergaul dengan siapapun juga. Tapi jangan lupa ada yang penting. Tidak ada penguasa di negeri itu. Gak ada pemimpin. Gak ada leader, gak ada aturan. Oke, ini orang Lais. Selanjutnya mari kita lihat bagian akhir daripada kehidupan orang Lais ini. Dikatakan dalam ayat 28. Sama-sama, 3-4. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, ya. Dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Jadi ceritanya setelah mereka lihat negeri itu, mereka sampaikan kepada Bani Dan. Lalu kepala-kepala puak di situ berkata, itu bagian kita. Kekayaan mereka itu milik kita. Karena ini tanah perjanjian nenek moyang kita. Kita pergi dan mereka pergi. Ternyata Lais dengan mudah dikalahkan, tidak ada perlawanan sama sekali. Kota yang aman, tentram, kaya raya. Oke. Nah, dari beberapa ayat ini, Tuhan mau ajarkan kita sesuatu tentang Sidon. Mari kita lihat ada apa dengan Sidon. Saudara, Sidon itu adalah putra sulung dari Kanaan. Kanaan itu adalah bapak leluhur orang-orang Sidon. Oke.
Kedua, siapa itu Kanaan? Kanaan adalah salah satu dari 3 putra Nuh. Waktu itu Nuh punya anak, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Kanaan ini adalah anak dari Ham. Siapa itu Ham? Anak yang dikutuk oleh ayahnya karena dia tidak menaruh hormat kepada bapaknya. Bahkan menceritakan aib bapaknya kepada 2 saudaranya, yaitu Sem dan Yafet. Dia lihat waktu itu bapaknya telanjang karena minum anggur sampai mabuk. Dia bukannya menutupi, tapi dia pergi beritakan. Dia mempermalukan bapaknya. Waktu bapaknya sadar, yang 2 diberkati, Ham dikutuk. Kenapa? Karena tidak punya rasa hormat kepada orang tua. Nah, Kanaan itu merupakan leluhur dari suku-suku yang pada awalnya mendiami tanah Kanaan kuno. Ya. Keturunan Kanaan ini punya banyak anak. Ada di antaranya Sidon anak sulung, kemudian Het, Yebus, Amori, Girgasi, Hewi, Arki, dan seterusnya. Ini semua anak-anak daripada Ham. Nah, sekarang mari Anda perhatikan ini. Silsilah Nabi Nuh. Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Sem ini punya anak. Keturunan dari anak-anaknya ini lahirlah seorang namanya Terah. Entah beberapa generasi kemudian ada seorang namanya Terah. Ham ini punya anak, ada Kanaan. Kanaan punya anak yang dicatat tadi, Sidon, saudara yang tua. Kemudian Sidon ini punya banyak anak-anak lagi. Nah, Yafet saya tidak sebut, Terah. Terah punya anak, ada 2 yang dicatat dalam Alkitab yang kita mau soroti. Yang pertama Abram, dan yang kedua Haran. Mereka kakak beradik. Oke? Nah, ini gambaran kasar dari keturunan Nabi Nuh. Sekarang mari kita lihat peta ini. Nuh, waktu air bah melanda dunia, Nuh terdampar dengan perahunya di pegunungan Ararat. Ararat itu ada di seputar sini kira-kira. Ada gunung Ararat. Ya. Tempat di mana Bahtera Nuh terdampar. Kemudian disinilah peristiwa terjadi ketika Bahtera Nuh itu sudah kandas. Nuh keluar dengan 3 anaknya, lalu dia tanam anggur, lalu dia mabuk anggur. Disinilah kejadiannya. Lalu 3 anak Nuh itu sejak saat itu kemudian mereka berpencar. Yang ke utara, ke Eropa sampai ke wilayah Rusia sana, ini dari keturunan Yafet. Ini Yafet di sini. Keturunan Sem, mereka ke timur. Ini ada keturunan Sem di sini. Kanaan itu dia ke selatan. Ya, Kanaan mereka ke selatan. Ya, Kanaan itu ke selatan. Ini kok hilang jadinya. Ya, Kanaan ke selatan. Ini hilang. Oke, ya pokoknya Kanaan ke selatan. Lalu kalau saudara lihat di bagian selatan sini, inilah tanah Kanaan yang didiami oleh suku Kanaan. Saya minta maaf sebentar ya, ini kok kenapa dia jadi begini. Oke. Ya, sini dia. Udah mau keluar. Ya, nah dia di sini. Ini seluruh tanah Kanaan yang sekarang itu Israel. Disinilah berdiam orang-orang Kanaan. Nah,
Sementara keturunan Sem itu ke arah timur, lalu dari keturunan Sem ada seorang namanya Terah. Terah ini dia tinggal di Ur Kasdim. Disinilah lahir dua anak, Haran dan Abram. Pada zaman itu Haran pergi ke sini. Haran dia merantau di sini dan tinggal dia di Padang Aram atau Padang Haran. Di sini dia tinggal. Sementara Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata di dalam Kejadian 15, Tuhan berjanji kepada Abraham, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Itulah tanah Kanaan. Jadi Abraham dipanggil dan dia pergi ke tanah Kanaan. Oke, sampai sini cukup jelas. Itu sebabnya bagi keturunan Abraham tanah Kanaan disebut sebagai promised land, tanah perjanjian. Sekalipun di sini dihuni oleh keturunan daripada Kanaan. Nah, sekarang pada waktu Abraham itu masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, Abraham itu seorang diri. Cuman dengan gembala-gembalanya. Di situ banyak sekali suku-suku keturunan Kanaan. Dia diam di situ dan dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, setelah dia diberkati, ada sesuatu yang terjadi pada Abraham. Sehingga Tuhan harus kembali memurnikan keturunan Abraham menjadi keturunan umat perjanjian. Nah, kita lihat ini dulu. Anda tahan dulu di situ, Anda perhatikan ini. Nah, saudara, tunggu dulu, saya lihat ya. Oke. Nah, Sidon. Siapa itu Sidon? Tadi kita baca tentang Sidon, itu adalah keturunan daripada Kanaan, orang Kanaan. Yang mestinya mereka itu harus dimusnahkan oleh Yosua. Nah, di dalam ensiklopedia kita bisa temukan bahwa digambarkan orang Sidon itu, karakter mereka itu ceroboh, sifat mereka ceroboh. Kalau ngomong sembarangan, tanpa pikir panjang, pokoknya sukanya dewe. Nah saudara, mereka mau ngomong apa, yang penting kita punya hak untuk berbicara, hak untuk menyatakan pendapat. Sama seperti kakek buyutnya Ham. Ya bebas. Saya bebas untuk menyatakan pendapat. Oh, ayah telanjang, dia cerita kemana-mana. Ayah telanjang, benar kok ayah telanjang. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dia sedang mempermalukan ayahnya. Nah, sifat-sifat seperti ini melekat kepada keturunannya sampai kepada Kanaan dan Sidon. Nah, saudara, kemudian dikatakan mereka itu juga penyembah berhala dan mereka percaya banget kepada tahayul. Sifatnya jahat dan tidak pernah menyesal. Artinya begini, ditegur nggak pernah mau ditegur. Kenapa? Dia merasa aku punya hak kok. Ini hak asasi manusia. Saudara, itu dia. Gaya hidup mereka adalah gaya hidup glamor. Saudara. Dan kita tahu Sidon ini letaknya ada di pesisir pantai dan itu merupakan daerah perdagangan pada zaman itu. Di sana orang-orang Sidon lah yang pertama kali menciptakan perahu-perahu dagang, kapal-kapal dagang. Sehingga bangsa-bangsa datang dan berdagang dengan mereka. Di antaranya orang-orang Yunani suka ke sana. Dan mereka melihat, mereka menonton gaya hidup yang glamor luar biasa daripada orang-orang Sidon. Di sana berkembang pelacuran, berkembang tempat-tempat hiburan, amusement dan segala macam. Mereka lihat itu. Sehingga mungkin karena itu muncullah satu istilah dalam bahasa Yunani, hedon. Saudara, hedon itu sendiri adalah gaya hidup yang glamor, gaya hidup mewah. Mungkin karena mereka melihat itu ada di orang-orang Sidon, sehingga muncul kata, oh ini untuk melukiskan gaya hidup orang Sidon, mereka bilang hedon. Dan saudara, dari kata hedon inilah muncul apa yang populer hari ini adalah hedonis. Siapa yang belum pernah dengar kata hedonis? Sudah dengar semuanya? Itu gayanya luar biasa. Zaman dulu ya, yang hedon itu cuman orang-orang yang kaya raya. Zaman sekarang, UMR pun juga, UMK pun juga. Tapi kepingin gaya hedon.
Kenapa? Ada begitu banyak influencer di mass media yang coba memperkenalkan produk-produk yang mereka tidak sanggup beli. Tetapi itu sudah menjadi populer. Para influencer di medsos itu, mereka punya job. Mereka punya profesi adalah membuat yang tidak populer jadi populer. Sehingga semua orang kenal. Dan setelah populer, semua orang mengingini. Itu tugas influencer. Nah, influencer ada di mana-mana sehingga kita lihat yang namanya hedonis itu bukan hanya gaya hidup orang kaya, tapi sampai ke rakyat jelata maunya hidup hedonis. Contoh, bukan cuma orang kota kalau masuk ke restoran setelah pesan makanan, sebelum doa selfie dulu. Segala macam gaya hedonis. Sebelum doa, upload dulu, baru doa. Itu salah satu gaya hedonis. Apakah ada di sini yang kayak gitu? Saudara, itu gaya yang paling sederhana dari gaya hedonis. Tapi ini saya mau beritahu saudara. Sekarang lihat pekerjaan mereka. Orang Sidon itu pekerjaan mereka pebisnis yang sangat berhasil. Mereka pedagang yang kaya raya dan hidup mereka glamor. Mereka berdagang bukan cuma dengan bangsa-bangsa lain. Mereka juga berdagang dengan bangsa Yahudi. Mereka kirimkan kayu-kayu aras yang terkenal kepada Salomo dan sebagainya. Dan sebaliknya orang Yahudi juga mensuplai kepada mereka makanan. Mereka ada hubungan dagang. Nah, ayat-ayatnya semuanya ada di sana. Ingat, kita bicara orang hedon yang sekarang spiritnya ada namanya hedonis. Nah, mari lihat pengaruh orang Sidon itu. Luar biasa kalau kita tidak hati-hati. Inilah spirit yang sedang beroperasi di tengah-tengah kita. Saudara, karena hubungan Israel dengan Sidon ini dalam hal perdagangan, maka seorang yang namanya Salomo, orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, yang hikmatnya tidak tertara. Akhirnya saudara, hidupnya hancur dan saya percaya dia kehilangan keselamatan. Kenapa? Dia terpengaruh, dia terinfluence oleh gaya Sidon. 1 Raja-Raja ayat 11, ayat 5 dan 6 berkata begini. Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewa kekejian, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Berawal dia sepenuh hati ikut Tuhan. Makanya dia diberkati luar biasa. Tapi endingnya dia kehilangan semuanya itu. Kenapa? Dia berbalik daripada Tuhan. Why? Terhubung dengan Sidon. Jadi saudara, hati-hati. Ada banyak orang Kristen Anda dimenangkan oleh Tuhan. Waktu terima Tuhan Yesus Anda berapi-api. Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Luar biasa rajin ke gereja. Doa sampai nangis-nangis. Tetapi ketika mulai terpengaruh dengan gaya Sidon. Maka ada banyak di antara kita akhirnya kita memilih Sidon mempengaruhi kerohanian kita. Terjadi seperti Salomo. Hati-hati. Satu lagi saya kasih contoh, Raja Ahab, saudara. Raja Ahab, Raja Israel. Ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dia tinggalkan Tuhan, padahal dia raja yang diangkat diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia kepincut sama orang Sidon. Nah saudara. Mari saya ingin buktikan bahwa pada saudara bahwa Sidon itu identik dengan hedonis dan glamor. Saudara, Elia diurapi oleh Tuhan untuk pergi mengurapi Yehu. Yehu mendapatkan tugas untuk membunuh Isabel. Ya. Dan Alkitab berkata, waktu Yehu sampai ke istana Isabel, itu seluruh istana sudah terkepung. Ya. Sudah mau hancur dia, sudah mau jatuh. Sementara di luar istana itu peperangan sedang berkecamuk. Saya tidak kutip di sini ayatnya, tapi ayat itu bilang begini. Waktu Yehu lihat ke atas, dia melihat di jendela
Isabel sedang mencalak matanya. Tahu enggak mencalak matanya? Lagi make up. Lagi perang nih. Enggak peduli. Yang penting penampilan. Yang penting penampilan dulu. Dunia mau kata apa? Penampilan dulu. Itu gaya hedonis. Enggak peduli dengan yang lain. Enggak peduli tentang kerohanian. Apa itu peperangan rohani? Yang penting penampilan. Hati-hati. Inilah spirit yang sedang terjadi di tempat ini. Nah, di seluruh dunia. Nah sekarang, kita kembali lihat ke Abraham supaya kita mengerti lebih jelas apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Tuhan kasih janji, pergi ke tanah Kanaan, aku serahkan itu buat anak cucumu. Nah lalu Abraham pergi dengan istrinya Sarah. Waktu dia sampai di tanah Kanaan, dia terkontaminasi dengan orang Kanaan. Namanya Hagar. Dari Hagar lahirlah anaknya namanya Ismail. Maka Ismail ini adalah anak hasil asimilasi orang pilihan Tuhan dengan bukan pilihan Tuhan. Lahir Ismail. Nah, kemudian setelah Ismail lahir, Tuhan memberikan anak perjanjian namanya Ishak. Dia disebut anak perjanjian. Ishak inilah karena Abraham dan Sarah itu umat perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Maka Tuhan bilang keturunanmu harus bukan dari hasil asimilasi, tapi dari anak keturunanmu dengan Sarah. Lahirlah Ishak. Sekarang Ishak punya dua anak. Yang satu Esau, yang satu Yakub. Esau terkontaminasi. Kejadian 36 ayat 2, dia mengambil istri anak-anak Kanaan, orang-orang Kanaan. Jadi anak-anak yang akan dilahirkannya bukan lagi anak-anak perjanjian, tapi anak-anak yang sudah terkontaminasi. Itu sebabnya satu hari terjadi. Ini setiap kali saya khotbah ini baru sekarang ini saya dibukakan oleh Tuhan. Bahwa selama ini yang kita suka hakimi, Yakub itu si penipu dan sebagainya. Ternyata tidak, di balik itu ada satu tangan yang tidak kelihatan. Seorang sutradara agung yang mengatur semuanya ini terjadi untuk satu tujuan, pemurnian. Yakub dia tipu abangnya. Lalu karena itu dia harus lari. Kemana dia lari? Dia lari kepada pamannya di Haran. Pamannya itu adalah bagian dari anak-anak Terah. Orang-orang keturunan yang dipilih oleh Tuhan dari keturunan Sem. Di sana dia tinggal 20 tahun. Setelah 20 tahun dia kembali ke tanah perjanjian. Sudah bawa istri dan anak-anak. Tetapi semuanya itu anak-anak perjanjian. Anak-anak umat pilihan. Sudah lihat bedanya ini? Andai kata dia tidak lari ke sana, Yakub juga berasimilasi dengan orang Kanaan, hilang rencana Tuhan di sana. Jadi apapun yang terjadi, rencana Tuhan tetap pasti akan terjadi. Puji Tuhan, Anda memahami. Oke. Sekarang Yakub. Yakub punya 12 anak. Mereka tinggal di tanah perjanjian. Tanah itu dikuasai oleh keturunan Kanaan. Bagaimana mungkin mereka merebut itu? Kalau mereka tidak segera rebut itu, maka lama-kelamaan keturunan Yakub juga akan terkontaminasi. Maka Tuhan mengutus Yusuf, anak Yakub, dengan segala cara. Akhirnya dia sampai ke Mesir. Hanya untuk membuat seluruh keturunan Yakub dan 12 anak-anaknya mengungsi ke Mesir. Untuk apa? Diisolasi untuk membangun sebuah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang akhirnya mampu mengambil alih tanah yang dijanjikan Tuhan. 400 tahun kemudian mereka keluar dari Mesir. Dan Alkitab bilang begini, semua orang yang keluar dari Mesir, tidak satupun yang masuk ke tanah Kanaan. Semua mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Karena mereka menjaga hatinya murni. Siapa yang masuk ke tanah perjanjian? Semua anak-anak yang lahir di sepanjang perjalanan padang gurun. Orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan sudah bilang ini sudah saya bersihkan.
Dan sekarang mereka ini berhak atas tanah perjanjian. Dari sini saya menarik satu pengertian betapa buat Tuhan itu sangat penting sekali kemurnian. Hidup kita dimurnikan karena kita sudah dekat dengan tanah perjanjian abadi, yaitu surga. Kalau kita masih hidup terkontaminasi dengan dunia ini, masih dengan orang Sidon segala macam, saudara, kita akan binasa dan tidak akan diselamatkan. Itu sebabnya hari ini Tuhan bicara secara khusus buat kita. Izinkan kita dimurnikan oleh Tuhan hari lepas hari. Karena waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Jangan melihat kenyataanmu hari ini, tapi lihat kebenarannya. Bahwa kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, betapapun kenyataan hari ini, engkau menderita, engkau belum sukses. Tuhan kebenarannya dibilang begini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Kisah Rasul 3 ayat 20, aku akan memulihkan keadaanmu. Itu kebenaran. Pegang kebenaran. Dan jangan terfokus kepada kenyataan saudara. Nah, saya lanjut. Waktu Yosua kemudian pulang dari tanah Mesir, dia bawa sekitar 2,5 juta atau lebih orang Israel menyeberang ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Nah saudara, sebelum menyeberang masuk, Tuhan berfirman kepada Yosua, dia bilang begini, tetapi dari kota-kota, bangsa-bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Siapa mereka itu? Semua keturunan Ham, semua anak-anak Kanaan, termasuk di sana Sidon. Saudara, disuruh tumpas, tujuannya satu, supaya kamu murni, tidak terkontaminasi, engkau tetap terhisap sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ayat 18, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan bagi Allah mereka, sehingga kamu berdosa kepada Tuhan Allahmu. Tuhan pesan ini sama Yosua, habisi mereka, kalau tidak mereka akan mempengaruhi kalian. Nah saudara, kembali kepada orang Lais tadi. Orang Lais tadi kita baca, mereka membuat hidup mereka seperti orang Sidon. Mereka kemudian memiliki sifat orang Sidon. Ceroboh, ngomong asalan, ngomong sembarangan. Saudara, dan mereka menjadi ceroboh dan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang mentuhankan diri mereka, mentuhankan kesuksesan mereka, mentuhankan kehidupan glamor mereka. Itu orang Lais. Bandingkan dengan orang Gibeon. Gibeon adalah salah satu suku juga dari keturunan Kanaan yang diam di negeri itu. Orang Gibeon lain. Dia justru memilih untuk bergabung dan bersekutu dengan umat perjanjian Tuhan. Sama-sama dari bangsa yang harus dipunahkan. Yang satu memilih afiliasinya dipengaruhi oleh Sidon, yang satu memilih untuk bersekutu dengan umat perjanjian. Nah, saudara, saya kembali ke orang Lais. Apa yang terjadi dengan orang Lais? Setelah suku Dan, kita baca tadi, suku Dan dengan mudah menyerobot. Kenapa suku Dan dengan mudah menyerobot Lais dan merebutnya serta membinasakan semua penduduknya? Penaklukan itu terlaksana tanpa kesulitan apapun. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama, karena penduduknya memilih membiarkan pengaruh orang Sidon membentuk pola pikir mereka. Sehingga mereka merasa berhasil, mereka merasa tenang di dalamnya, mereka ceroboh, tidak pernah memikirkan akibat, tidak menaruh curiga. Termasuk ketika 5 pengintai itu datang, mereka tidak bisa tahu ini pengintai atau bukan. Karena mereka hidupnya cuek. Hidupnya cuek, bebal banget. Tapi ada hal kedua yang membuat mereka dengan mudah dikalahkan. Dikatakan begini, there was no ruler among them. Tidak ada penguasa, tidak ada aturan. Karena orang Lais ini mau hidup bebas, tidak mau diatur, tidak mau diatur.
tidak mau dipimpin. Aku adalah aku punya segala sesuatu, aku mau hidup sebagaimana aku mau hidup. Dan saudara, semua ini mereka adopsi dari Sidon. Nah mari dengar baik-baik. Inilah spirit yang sekarang ini sedang melanda generasi zaman ini. Saudara, di mana orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang tidak peduli Tuhan, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa tenang, orang-orang yang merasa ngapain aku mesti diatur-atur. Orang-orang yang merasa kami mau freedom, kami mau liberty, kami mau kebebasan. Bebas berbicara, mau saya fitnah kek, mau saya maki-maki kek, mau saya... Pokoknya kebebasan untuk berbicara. Itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan didukung oleh fasilitas media. Kita bebas berbicara, mengungkapkan segala sesuatu. Kita puji Tuhan di Indonesia ada undang-undang ITE. Kamu tidak sembarang ngomong, bisa masuk penjara. Tapi di negara lain itu dijamin sepenuhnya. Saudara, mereka mau melakukan apa saja. Mereka tidak mau diatur. Dulu saudara saya ingat ini ya. Apalagi setelah pandemik. Setelah pandemik ini orang menjadi luar biasa liar seperti orang Sidon. Banyak yang seperti begitu. Sebelum pandemik banyak yang rajin ke gereja. Mereka juga melayani. Mereka takut Tuhan. Mereka hidup doa dan sebagainya. Tapi selama pandemik mereka tidak ada gereja yang buka. Apa yang mereka isi hari-hari mereka, hari Sabtu, hari Minggu. Mereka ada bersama-sama dengan orang-orang Sidon dalam tanda kutip yang tidak mengenal Allah. Mereka bergaul karib dengan mereka. Oke, pagi kita jalan pagi, kita lari pagi. Kemudian apalagi makan dan sebagainya. Itulah yang dilakukan. Sekarang pandemik sudah tidak ada. Tidak kembali, banyak juga yang tidak kembali lagi ke mana? Ke gereja. Kenapa? Mereka meneruskan pola hidup yang namanya hari Sabtu, hari Minggu. Enjoy, ngapain kita mesti ke gereja? Di gereja kita mesti dengar enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya orang enggan untuk ke gereja. Dengar baik, orang-orang seperti ini mereka sudah masuk dalam perangkap Sidon. Kalau engkau tidak segera keluar dari sana, engkau akan jadi seperti Lais. Ketika Yesus datang, dia datang seperti pencuri. Dan kalau engkau tidak siap sedia, engkau tidak akan terangkat. Saudara, waspadalah. Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang berjalan sekeliling mencari orang yang siap untuk diterkamnya. Kalau engkau tidak waspada, Sidon ada di mana-mana. Yaitu orang-orang atau gaya hidup yang ditawarkan, mewah, tidak perlu Tuhan dan sebagainya. Saudara, wah dulu kalau aku ke gereja justru banyak masalahku. Sekarang setelah aku tidak ke gereja, aku aman tuh, tidak ada masalah. Aku lebih diberkati. Hei, sama seperti Lais. Dan ada yang kayak begini. Ada. Saudara, ngapain ke gereja? Nanti dibilang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita jadi tertuduh dong, kita jadi tertekan ke gereja. Saudara, kalau engkau masih merasa tertuduh, merasa tertekan oleh firman Tuhan, itu artinya Roh Kudus masih sayang dan mau menyelamatkan saudara. Saya ingat peristiwa Herodes. Herodes pada waktu itu dia penjarakan Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes itu seringkali menyatakan kebenaran dan menegur dosa Herodes. Tetapi Alkitab bilang begini, Herodes sayang sama Yohanes. Dia tidak mau bunuh tuh Yohanes. Setiap kali dia dengar Yohanes beritakan firman Tuhan, hatinya tertuduh. Tapi dia haus untuk mendengarkan kebenaran itu. Sampai satu ketika anaknya dipakai setan untuk menipu dia. Waktu Herodes sedang ulang tahun, anaknya menari-nari, Herodes tanya, minta apa saja, setengah kerajaan pun aku berikan kepadamu. Dia bilang, aku tidak minta kerajaan, aku minta kepala Yohanes. Dengan sedih hati, terpaksa Yohanes dipenggal. Alkitab cuma bilang begini, Herodes sekalipun dia jahat, dia masih punya kehausan untuk dengarkan kebenaran. Artinya apa? Sampai pada titik itu, Tuhan masih sayang dan ingin selamatkan Herodes. Tapi karena dia tidak waspada, akhirnya kesempatan itu hilang. Bagaimana akhir hidup Herodes? Herodes mati ketika sedang dia berpidato. Malaikat datang dan menampar dia. Seketika itu juga tubuhnya rebah. Dan seketika itu juga dari dalam tubuhnya keluar
ulat, belatung dan sebagainya di hadapan banyak orang. Saudara, dengar baik. Kalau engkau masih ditegur, wah apalagi Pak Hani khotbah, nanti aku jadi rasa bersalah, aku jadi siapa yang tahu kesalahanmu? Yang tahu cuman kamu sendiri. Nanti aku tersinggung, siapa yang singgung kamu? Kalau Roh Kudus masih menyinggung saudara, artinya Roh Kudus masih sayang dan mau selamatkan saudara. Waktunya tidak panjang. Saudara, kemarin dalam doa pengerja, Pak Niko baru pulang dari Empower 21 di Amsterdam. Dan ternyata di sana semua hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia, mereka buat satu deklarasi lagi bersama. Bahwa tahun 2033 amanat agung akan kita selesaikan. Setelah itu kita percaya Tuhan datang. Apakah Tuhan datang tahun 2033? Tidak tahu. Mungkin bisa 34, bisa mungkin 4-5 tahun lagi, bisa juga sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi saya cuma mengerti begini, kalau amanat agung sudah selesai, Roh Kudus diangkat. Karena Roh Kudus diberikan untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, kalau Roh Kudus sudah diangkat, Roh Kudus fungsinya adalah menyadarkan orang akan dosa. Kalau Roh Kudus sudah tidak ada, kita tidak akan pernah sadar lagi kalau kita berbuat dosa, kita merasa benar. Nah saudara, dan kalau itu terjadi 10 tahun ini, maka kita punya waktu cuma 10 tahun. Dengar baik. Sebab itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan berusahalah sungguh-sungguh supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita sedang ada di hari-hari ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya kembali ke orang Lais. Mereka tidak mau diatur. Saudara, generasi sekarang ini banyak generasi yang sudah tidak mau diatur. Mereka lebih mau diatur oleh influencer di media sosial. Media sosial itu muncul influencer. Tugas influencer adalah membuat yang tidak populer jadi populer. Tapi sebenarnya ada dua jenis influencer. Ada influencer yang positif, ada influencer yang negatif. Yang negatif akan mempromosi hal-hal yang merusak, tetapi yang positif akan mempromosi hal-hal yang membangun. Anda butuh Roh Kudus untuk engkau bisa membedakan yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Tapi generasi sekarang adalah generasi yang lebih mudah dipengaruhi influencer daripada nasihat orang tua. Ada banyak orang-orang tua juga lebih percaya kepada influencer dari percaya kepada firman Tuhan. Mereka lebih suka dituntun oleh influencer daripada datang ke gereja dituntun oleh firman Tuhan. Doa saya supaya di hari-hari terakhir ini, mari kita bangun dan sadar. Kita sedang ada di hari-hari yang menentukan to be or not to be. Diangkat atau tidak diangkat, itu adalah pilihan saudara hari ini. Katakan amin. Yang ketiga, orang Lais ini, mereka menutup diri. Dikatakan mereka tidak bergaul dengan siapapun juga. Mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak mau ikut gaya mereka. Mereka anggap, itu orang-orang kudus. Saudara, dengar baik. Akhir dari orang Lais adalah mereka dikejutkan pada waktu harinya tiba. Seluruh kota habis, kekayaan mereka, kemegahan mereka hilang lenyap seketika. Alkitab berkata, waktu Yesus datang kedua kali, sangkakala Allah berbunyi. Dia datang seperti pencuri di waktu malam, tidak seorang pun yang tahu. Tapi ketika mereka sadar terjaga, yang satu sudah diangkat, yang lain ditinggalkan. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang diangkat, bukan orang-orang yang ditinggalkan. Katakan amin. Yang kedua kita bandingkan dengan orang Gibeon, saudara. Orang Gibeon ini mereka berusaha dengan segala cara untuk mereka bisa bersekutu dengan umat Tuhan. Bukan dengan Sidon. Sidon bicara tentang pengaruh dunia ini. Waktu itu, waktu Yosua masuk ke tanah perjanjian, dikatakan ada satu suku yang lain namanya Gibeon. Mereka juga orang-orang Kanaan. Waktu mendengar itu, mereka kirim utusan untuk menipu, dalam tanda kutip menipu. Mereka bilang mereka datang dari jauh, mereka dalam perjalanan, mereka butuh pertolongan, rotinya sudah kering dan sebagainya. Dan akhirnya mereka mohon supaya mereka, Yosua menolong mereka. Dan akhirnya Yosua berjanji di hadapan Tuhan, aku tidak akan membinasakan kamu. Karena mereka bilang mereka bukan orang dari Kanaan.
Nah saudara, tapi Alkitab berkata 3 hari kemudian ketahuan bahwa mereka sebenarnya tinggal dekat dengan perkemahan orang Yahudi. Mereka itu orang Kanaan yang harus ditumpas. Lalu Yosua panggil mereka dan Yosua tanya, kenapa kamu menipu kami? Sehingga aku sudah bersumpah demi nama Allah orang Yahudi. Nah saudara, jawab mereka kepada Yosua, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan hal ini. Mereka ngaku karena mereka sudah dengar ada firman Tuhan tentang tanah perjanjian, tentang umat perjanjian. Maka gentarlah hatinya dan mereka buat pilihan. Apapun itu, kami mau bersekutu dengan umat pilihan Tuhan. Kalau saudara baca, akhirnya apa? Mereka jadi budak orang Israel. Dan mereka katakan oke, nggak apa-apa. Yang penting kami ada di tengah-tengah umat pilihan Tuhan, di mana janji Tuhan terikat kepada mereka, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan semua ada di sini. Kami mau memperhambakan diri. Benarkah mereka hanya jadi hamba? Ternyata tidak. Allah menghargai orang-orang Gibeon yang memilih bersekutu dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menghargai mereka dan memberikan award penghargaan buat mereka. Saudara, mari kita lihat upah orang Gibeon yang memilih bersekutu dengan umat Tuhan, bukan bersekutu dengan Sidon. Saudara, pada zaman Saul pernah mau membasmi habis orang-orang Gibeon, mau dibunuh habis. Padahal Yosua sudah pernah bersumpah akan membiarkan mereka hidup. Nah, waktu Saul jatuh, Daud memerintah. Nah, inilah yang terjadi. Pada zaman Daud memberikan pada mereka posisi-posisi penting, bukan lagi sebagai budak. Bahkan dalam 1 Tawarik 12 ayat 4 dikatakan Yismaya, salah satu orang Gibeon, Wismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu. Daud punya 30 pemimpin pasukan. 30 pemimpin pasukan. Salah satu di antaranya, kalau sekarang itu jenderal-jenderal. Salah satu di antaranya orang Gibeon. Orang yang seharusnya ditumpas. Saudara dan saya dalam Alkitab kita disebut sebagai Gentiles. Orang-orang non-Yahudi yang mestinya kita dibinasakan. Tetapi lewat Yesus Kristus kita terhisap menjadi keturunan Abraham secara rohani. Supaya olehnya kita beroleh hak untuk sampai juga di tanah perjanjian abadi, yaitu di sorga. Saudara, ini sama. Tuhan memberikan reward kepada orang-orang yang betul-betul melihat dan menghargai persekutuan dengan umat pilihan Tuhan. Saudara, bukan cuma pada zaman Daud. Pada waktu Nehemia kembali membangun tembok kota Yerusalem yang sudah roboh. Saudara lihat di situ. Waktu Nehemia dipakai Tuhan membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem. Orang Gibeon tercatat ada bersama-sama dengan mereka. Menjadi mandor-mandor, menjadi ahli-ahli bangunan. Nehemia 3 ayat 7 berkata, berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon. Dia salah satu mandor yang mengepalai arsitek, yang mengepalai tim pembangunan. Saudara, Tuhan menghargai orang-orang Gibeon. Kenapa? Karena pilihannya tepat. Hari ini saudara mau memilih apa? Pilihanmu itu akan menentukan reward dari Tuhan atau kutuk dari Tuhan. Pilih hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Tetapkan hari ini siapa yang kau izinkan mempengaruhi hidup saudara. Apakah persekutuan dengan umat Tuhan atau persekutuan dengan orang-orang dunia? Ketika pengaruh-pengaruh dunia ini mulai masuk, saudara mestinya kalau engkau punya Roh Kudus berikan kita kepekaan. Kalau engkau mulai dengar cerita-cerita orang, wah lebih enak kalau kita nggak sungguh-sungguh dan sebagainya, begini. Waktu engkau dengar itu, mestinya Roh Kudus bicara dalam hatimu. Engkau punya tolok ukur. Kalau apa yang kau dengar itu membuat engkau juga akhirnya mulai kecewa dengan Tuhan, mulai
tidak semangat untuk melayani, ketika dengar orang-orang mempengaruhi, wah di gereja itu lihat si ini, si A, si B, si C, orangnya brengsek segala macam. Padahal engkau tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka. Waktu engkau dengar itu, engkau mulai punya juga rasa tidak suka dengan orang itu. Dengar baik, jauhkan dirimu dari orang seperti ini, karena itulah Sidon. Tapi kalau engkau memilih terus bergabung dengan mereka, engkau bisa jadi seperti Salomo, engkau bisa jadi seperti Ahab. Pilihan saudara akan menentukan reward daripada Tuhan seperti apa. Berapa banyak yang mengerti akan hal ini? Saudara, dengar baik. Untuk menyampaikan kebenaran ini, saya dihalangi dengan vertigo kemarin. Jadi saya sangat percaya berita ini amat sangat penting buat setiap saudara. Baik yang ikuti lewat live streaming maupun yang ada di ruangan ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Berhati-hatilah dengan siapa engkau izinkan untuk mempengaruhi hidup Anda. Dan berhati-hatilah dengan siapa engkau izinkan untuk mengarahkan pemikiran Anda dan membentuk gaya hidup Anda. Jadilah orang-orang yang memilih Tuhan daripada glamor. Katakan amin. Tundukkan kepala saudara. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan sampai 9 berkata. Karena itu, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini kebenaran. Dia pasti akan memelihara saudara. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membuka hatinya dan diajar oleh firman Tuhan hari ini. Hiduplah waspada. Kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Pilihlah umat perjanjian mempengaruhi hidup saudara daripada Sidon mempengaruhi gaya hidup saudara. Tundukkan kepala. Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti untuk berbicara. Dan aku minta Roh Kudus, Engkau yang terus menjelaskan ini kepada setiap kami umat-Mu. Kami yang hidup di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Engkau menyingkapkan bagaimana pengaruh hedonism yang berawal dari pola hidup, gaya pikir, kecerobohan orang-orang Sidon. Dan biar hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan. Kami mau seperti orang Gibeon, bukan seperti orang Lais. Kami mau Tuhan, supaya kami tidak kehilangan hak kami yang telah diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menjadi keturunan Abraham, ahli waris dari semua janji Bapa, dan ahli waris dari tanah perjanjian abadi, yaitu surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan, berkati roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan dan minum, kami akan beroleh kekuatan dan anugerah daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Bahwa apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Dia. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala akan diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan diberikan kepada murid-muridnya, kata Yesus,
Inilah tubuhku yang aku serahkan dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, percayakah engkau bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Setelah makan dan mengambil cawan, mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dengan cawan ini. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian anak domba Allah yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah perjanjian Tuhan Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta